karena populasinya tidak pernah tinggi, sehingga tingkat serangannya tidak pernah sampai ke ambang ekonomi, sehingga tidak dianggap sebagai hama. Nah, skipper ini adalah sejenis kupu-kupu yang aktifnya sore. Jadi sekitar setelah asar sampai sampai maghrib gitu kira-kira. Contohnya adalah yang penggulung daun pisang itu artinya sore hari. Ini arti kata lepidos, sudah Anda bisa baca sendiri, sisik. Jadi yang membentuk warna pada sayap kupu-kupu itu adalah sisik ini. Jadi sayapnya sendiri transparan. Jadi kalau sisik ini kita lepas semua, itu sayapnya transparan dan venasinya terlihat dengan jelas. Sayap dua pasang, alat mulut mengisap dengan proboscis yang dulu dipraktikkan alat mulut pasti pernah dipraktikkan mengenai alat mulut kupu-kupu ini yang berbentuk proboscis yang menggulung pada saat tidak digunakan. Ini kalau kita mau lebih memperbesar sisik pada lepidoptera, ini seperti ini. Ini sebenarnya merupakan pelebaran dari dinding tubuh yang mirip dengan rambut atau seta. Jadi proses terbentuknya sama. Jadi integumen yang mengalami ekstensi, jadi tumbuh keluar. Tapi ukurannya kecil sekali. Sisik tersusun seperti susunan genting pada kupu-kupu, banyak sisik yang memantulkan warna. Bila dibaca ini yang menjadi membuat warna kupu-kupu itu macam-macam itu, yang memantulkan warna-warna ini. Nah, ini kira-kira salah satu contohnya. Sisik kupu-kupu yang susunannya persis seperti atap genting seperti ini, dan ini kira-kira ini kalau sangat diperbesar ya, ini dengan scanning elektron ya, ini seperti ini. Jadi ini satu sisik ini pangkalnya ada di sini. Kemudian antena, ini masih ciri ordo ya, dan bervariasi. Nah, tipe-tipe antena juga Anda sudah tahu, ada yang namanya capitec, ada yang namanya lipong ya, bipectinate itu, kalau pectinate itu ke satu sisi saja berbentuk sisirnya, tapi kalau bipectinate ini berbentuk sisirnya kedua sisi, jadi kiri kanan. Kemudian, nah ini sayap nih, mungkin agak perlu penjelasan. Salah satu karakter dari identifikasi terdapat retinaculum. Jadi gerakan keseragaman antara sayap depan dan sayap belakang itu ditentukan oleh adanya retinaculum ini. Pendapatnya retinaculum dan frenulum. Jadi ini retinaculum ini berbentuk seperti kait begini ya, jadi kemudian berpegangan pada satu struktur yang namanya frenulum. Jadi sayap depan dan sayap belakangnya bisa bergerak bersama. Jadi di sini daripada sayap belakang ini ada ini gambar sayap belakang yang terkait dengan sayap depan. Retinaculum kait-kait pada sayap depan, frenulum rambut-rambut pada sayap belakang. Tidak semua retinaculum mempunyai struktur seperti ini. Nanti ada yang lain, ada struktur yang lain. Jadi di sini dari sayap depan ini yang ada hooknya ini, kemudian dari sayap belakang ini ada yang kaitnya ini, yang rambut kaku ini. Ini keterangan lebih lanjut mengenai sinkronisasi pada sayap depan dan sayap belakang. Mungkin Anda bisa baca sendiri nanti ya, ini pada pencari kuasa primitif SD dan SD bergerak sendiri-sendiri. Ini misalnya pada sonata, pada pencari yang lebih tinggi. Nah, ini mungkin bisa Anda baca sendiri ya. SD itu sayap depan, SD sayap belakang. Pada keterikatan lebih tinggi, sayap depan dan sayap belakang bergerak sinkron melalui satu mekanisme khusus, yaitu keberadaan semacam cetak khusus pada sayap belakang yang disebut frenulum. Ini sudah tadi ya. Dan gerakan ini disebut sebagai frenulo-retinocular coupling atau frenate. Pada Napuidae betina terdapat 2-20 kait frenulum, sementara pada jantan kait frenulum tersebut bergabung menjadi satu kait saja yang kuat. Ini variasinya. Nah, ini frenate pada Lepidoptera ini jadi frenulum. Ini kalau yang tadi gambar sketnya ya, kalau yang sekarang ini adalah fotonya seperti ini kira-kira. Memang tidak begitu jelas ya antara ini yang tidak terlihat dari frenulumnya, sementara retinaculumnya jelas terlihat ini yang warna coklat menebal yang ke arah atas ini. Ini tadi yang dikatakan bahwa pada betina itu
frenulumnya banyak, sementara pada jantan satu saja. Nah, ini model lain. Tidak pakai frenulum retinaculum, tapi pakai sistem jugum. Jugum itu adalah ini beberapa jenis ngengat dan kupu-kupu memiliki mekanisme yang disebut jugal coupling, yaitu adanya penjualan yang terdapat pada tepi belakang sayap depan yang ini jugum of forwing, ini overlapping dengan hind wing ini masuk ke bagian bawah sayap belakang pada saat terbang sehingga sayap depan dan sayap belakang mengunci seolah-olah menjadi satu sayap saja. Ini disebut sebagai jugal coupling yang model begini, ini jugal coupling. Kemudian ada satu mekanisme lagi itu unflexible coupling, ditemukan pada beberapa jenis kupu-kupu. Di sini tidak ada struktur khusus seperti dua mekanisme sebelumnya, tetapi hanya overlapping. Jadi ada bagian anal ya di sayap depan itu yang menutupi sayap belakang sehingga dia menarik ke sayap belakang untuk juga bergerak. Kemudian untuk ngengat yang hidup di gua ini terdapat juga timpanum, tapi timpanumnya pada torak ya. Jadi timpanum itu untuk mendeteksi suara ultrasonik yang dikeluarkan oleh kelelawar ya menjadi predator. Jadi kalau yang mendengar suara itu bisa dia menghindar itu. Ini beberapa famili, diantaranya umumnya timpanum, contohnya pada Noctuidae, Pyralidae, dan Geometridae. Tapi tidak semua Noctuidae, Pyralidae, dan Geometridae di dalam gua-gua ya. Jadi sebenarnya tidak perlu timpanumnya karena dia tidak perlu mendeteksi suara ultrasonik dari kelelawar itu. Ini sudah dipelajari di awal-awal praktikum ya mengenai tipe larva itu pada Lepidoptera erosiform. Jadi mungkin diingatkan kembali bahwa pada larva Lepidoptera ini khasnya adalah ada tungkai toraks yang disebut tungkai asli dan ada tungkai pada abdomen ini disebut tungkai palsu. Karena tungkai yang asli ini akan terbawa sampai dia menjadi imago. Sementara pada tungkai palsu akan hilang setelah menjadi imago. Tapi dia berjalan dan berpegangan menggunakan tungkai palsu karena di dalam atau di permukaannya itu ada satu kait juga kecil-kecil halus yang banyak sekali yang namanya kroset, Ciri tungkai asli 3 pasang pada torak, tungkai palsu 2 pasang pada abdomen. Tungkai palsu pada Geometridae atau looper ini ya, ini cuma ada pada abdomen ruas ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 ini. Kemudian ini variasi bentuk larva ya. Ini tadi. Nah ini semi looper. Jadi kalau yang looper itu tadi tungkai palsunya cuma ada 2 pasang, sementara yang semi looper ini ada 3 pasang. Jadi banyak serangga-serangga menjadi hama pada tanaman ini tergolong pada dalam semi looper itu. Terutama ini dari Noctuidae. Ini pada sayur-sayuran. Ini gambar pada daun wortel ini ya, yang pada gambar kanan bawah ini. Nah ini kroset yang ada di permukaan bawah tadi. Tapi kalau ini kerawai daun. Kerawai daun ini adalah Hymenoptera. Nanti kalau kita bahas Hymenoptera itu ada 2 subordo. Ya, jadi Hymenoptera kerawai ini termasuk salah satu subordo dari Hymenoptera. Pada permukaan tungkai palsu terdapat kuku-kuku yang dibuat kroset dan kroset tidak terdapat pada larva erosiform pada kerawai daun. Jadi si kerawai daun ini si larva tungkai palsu tidak ada. Kroset ini hanya pada Lepidoptera. Tapi tungkai palsu pada kerawai daun ini ada pada seluruh ruas abdomen. Sementara pada yang Lepidoptera hanya ada pada abdomen mulai ruas ke-3, 4, 5, 6 dan 7, 9 dan 10. Jadi ini abdomen 1, 2, ini setelah toraknya ada abdomen 1, abdomen ini tidak ada tungkai palsunya. Kemudian kalau ini kepala, larva melakukan benang sutra dari alat yang disebut spinner. Jadi spinner ini ada di kelenjar ludah pada labium. Ini LB ini labium. LB ini labium, ini spinnernya ada di. Jadi kalau ini tampak depan yang gambar kiri, kalau yang kanan ini tampak belakang. Jadi si spinner ini terlihat kalau kepalanya dipotong dan kita lihat dari arah belakang, baru kelihatan dari spinner. Spinner terdapat pada labium, benang-benang sutra merupakan cairan ludah atau saliva yang dikeluarkan oleh kelenjar ludah. Jadi
sisa lipa itu kalau kena udara dia akan mengering dan berbentuk seperti benang itu. Makanya itu benang sutranya seperti itu. Fungsi benang sutra adalah untuk membuat kokon, membuat kantung, mengikatkan pupa. Jadi mengikatkan pupa ini seperti pada gambar kanan bawah. Ini pupa dari kupu-kupu. Dia tidak punya kokon, jadi diikat pada benang sutra pada salah satu ranting tanaman. Pupa seperti ini namanya kristalis, ya, khusus untuk yang kupu-kupu. Ya. Sementara pada ngak itu umumnya membentuk kokon. Kalau skipper itu umumnya berkepompong di gulungan daun. Fungsi benang sutra juga untuk menggelantung, untuk pindah, pemencaran, dan sebagainya. Itu juga menggunakan benang sutra. Ya. Mungkin Anda sering melihat ulat yang ada menggantung di benang sutra di pohon-pohon sampai jauh ke bawah gitu. Benang sutranya panjang sekali itu dalam rangka untuk pemencaran. Dia pindah ke inang lain. Kemudian umumnya larva fitofag, umumnya larva fitofag, imago polinator, mengisap nektar, namun ada juga yang predator. Ada salah satu Pyralidae yang imagonya adalah predator. Tapi umumnya cuma memakan nektar saja. Sementara larva umumnya fitofag. Ini ringkasan kira-kira perbedaan kupu-kupu, nganga, dan skipper. Nanti bisa Anda baca sendiri dari segi warna, dari segi waktu aktif, ujung antena, posisi sayap, pupa, dan sebagainya. Ini jadi untuk kupu-kupu itu termasuk dalam kategori superfamily Papilionoidea. Ini semuanya kupu-kupu. Sementara yang skipper itu family Hesperiidae, dan di luar keduanya itu semuanya berbentuk ngengat. Ini tidak perlu dijelaskan, silakan dibaca dan dicermati. Ini superfamily Papilionoidea, ini kelompok kupu-kupu semua. Jadi familinya Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae. Ini salah satu contoh dari famili Lycaenidae, ya, seperti ini. Nah, ini Papilionidae. Ini variasi bentuk Papilionidae. Tapi umum banyak di sekitar kita mungkin bukan yang ini, yang berbentuk seperti kupu-kupu raja gitu ya. Ini Ornithopterus ini khas di Papua dan Indonesia Timur. Di sebelah timur garis Wallace ini banyak yang kupu-kupu seperti yang gambar kiri. Kalau yang bawah ini di kita kadang-kadang banyak, tapi mungkin di daerah-daerah yang belum tercemar ya. Kalau pergi ke arah Gunung Salak itu, Bogor, banyak ya, kupu-kupu yang seperti yang gambar bawah. Ini Papilionidae. Nah, yang umum Papilionidae kita adalah seperti ini. Nah, ini ada satu tonjolan di kepala yang tadi mungkin belum dijelaskan ya, ada di sini. Nah, ini yang di sini namanya Osmetarium. Ini kalau dia terganggu, ini akan ditonjolkan. Tapi kalau tidak terganggu, itu biasanya masuk ke dalam, bisa ditarik ke dalam. Dan ini mengeluarkan semacam bau ya, bau khusus yang mungkin tidak disukai oleh predator ini. Jadi ini dikeluarkan dalam rangka untuk self defense ya. Ini di sini kelihatan ada apanya. Nah, ini berbentuknya seperti ini, self defense-nya. Jadi yang namanya Osmetarium tadi. Ini dari larva famili Papilionidae. Ini Pieridae, kupu-kupu kuning. Ini kita juga banyak. Yang kadang-kadang suka berkumpul di pasir di pinggir sungai. Itu mereka mencari satu mineral garam ya, mineral garam, dan kegiatan seperti itu namanya paddling ya. P-U-D-D-L-I-N-G, paddling. Itu fenomena yang umum pada beberapa jenis kupu-kupu. Ini famili Nymphalidae. Bentuknya seperti ini. Kemudian, nah ini salah satu famili Nymphalidae yang cukup viral juga di dunia serangga. Namanya monarch butterfly. Jadi coba Anda buka, cari video mengenai monarch migration. Migrasinya migrasi ya. Itu di Amerika Utara, sejak Kanada sampai Amerika Serikat itu ada sejenis kupu-kupu yang ini namanya monarch butterfly. Ini kalau menjelang musim dingin, pada musim gugur itu mereka bermigrasi ke selatan, ke Meksiko. Supaya dia tidak musnah pada saat winter, pada saat musim dingin.
Jadi dia berangkat sekitar bulan September, Oktober, November gitu, nanti sampai di Meksiko itu pokoknya sekitar bulan Januari, karena lagi puncak-puncaknya dingin itu Januari, tapi di Meksiko masih hangat. Nanti sekitar bulan Maret itu dia balik lagi ke atas. Tapi yang balik lagi ke utara itulah bukan yang berangkat ke selatan. Yang balik ke utara itu biasanya sudah generasi keempat, generasi kelima, jadi sudah cucu cicitnya. Tapi dia masih ingat jalan pulang kampungnya. Jadi dia pada saat mau spring itu, musim semi, dia mudik ke kampungnya. Nanti pada saat mau winter lagi baru dia migrasi lagi ke selatan. Itu menarik videonya, coba dicari Monarch Migration judulnya. Hesperide, ini yang termasuk kategori skipper tadi itu. Ini memang tipikalnya beda ya. Ini antenanya ada gadanya, tapi gadanya ada kait seperti ini, hook begini di ujungnya. Dan posisi saya pada saat dia hinggap, kalau hangat itu ditutupkan ke abdomen, kalau kupu-kupu dilipat ke atas, tapi kalau di sini dia sayap belakangnya itu melebar ke samping begini, tapi sayap depannya agak ke atas begitu, modelnya begitu. Ini tipikal perilaku dari Hesperide. Kemudian Hesperide sebagai penggulungan pisang, ini yang banyak di sekitar kita. Ini telurnya begini, diletakkan pada daun, kemudian larvanya seperti ini, kepalanya seperti pentol korek ya. Jadi kalau badannya, abdomennya, dan toraknya ini putih tertutup lilin, kepalanya hitam. Hidup dalam gulungan daun. Kepompongnya juga dalam gulungan daun. Ini gejala kerusakan pada pisang yang diserang oleh si larva ini. Dan ini imagonya. Jadi ada bintik 3 kuning di sayap depan, ciri khasnya. Dan ini antenanya ada gadanya, tapi ada kaitnya di ujung. Kemudian Sphingidae. Nah, Sphingidae ini bisa terbang di tempat. Ini perilaku khasnya dari Sphingidae. Sama juga dengan lalat Sylphidae. Lalat Sylphidae juga bisa terbang di tempat, istilahnya hovering ya. Terbang di tempat itu. Ini juga Sphingidae juga bisa. Tipikalnya ini kalau dia hinggap begini, ini seperti sayap pesawat jet ya. Jadi si sayapnya ini diletakkan seperti ini, posisinya seperti ini. Jadi kalau Anda melihat yang berbentuk segitiga ini Sphingidae. Nah ini kalau saya bentang seperti ini. Ini yang salah satu yang menjadi hama pada tanaman semusim adalah Agaricus convolvuli. Ini yang hidup pada tanaman talas, pada berbagai jenis kangkung liar dan sebagainya. Atau pada ubi jalar juga ada. Namanya Agaricus convolvuli. Ini ulatnya besar. Panjangnya bisa 7 cm kalau sudah terakhir, dan diameternya mungkin sekitar 0,75 cm atau 75 mm. 7,5 mm. Ini family Hesperidae. Hesperidae ini yang langka, tapi di Sumatera ada ini, di Jambi ada yang gambar kanan kiri atas ini. Dan yang tipikal family Hesperidae ini adalah ya kupu-kupu raja yang ini, kupu gajah atau kupu. Ini yang banyak di kita, mungkin sering ketemu. Ini larvanya pada tanaman sirsak ya biasanya. Pada tanaman sirsak, larvanya ini imagonya dan ini kepompongnya. Kepompongnya digantung di ranting-ranting tanaman pada satu kokon yang terbuat dari benang sutra yang cukup keras ya. Agak sulit dibuka tanpa bantuan alat yang tajam seperti pisau atau gunting. Nah ini yang saya tidak tahu. Ini beritanya saya baca dari media massa. Serang tapi enak, ulat jedung goreng dari Gunung Kidul yang empuk dan gurih. Ini saya tidak tahu, mungkin orang Gunung Kidul bisa jadi beri kesaksian ya kalau ada di kelas ini. Ini tulisan Pradito Rida Pertana dari Detikut Kamis 19 Mei 2019. Ini saya kutip dari situ. Ini mengenai berita mengenai ulat jedung goreng ini. Ulat jedung banyak ditemukan di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di pohon-pohon mahoni. Karenanya tak sedikit warga yang memilih untuk mencari ulat jedung untuk selanjutnya diolah dan dikonsumsi. Bagi yang berani termasuk uji nyali juga ya. Ini kuliner ekstrim ya, uji nyali ya.
Saturniidae, ini yang jadi hama pada jambu mete, namanya Tricula trifenestrata. Di sini ada tiga jendela transparan pada sayapnya yang menyebabkan yang namanya jadi trifenestrata ini. Ini pada alpukat, pada kayu manis, pada jambu mete, larvanya hitam seperti ini dan rambut-rambut yang panjang, dan ini kepompongnya ditutup oleh kokon dari benang sutra yang berwarna kuning, dan juga ada yang mencoba mengusahakan mengambil benang sutra kuning ini, tapi tidak sesukses usaha untuk membuat benang sutra dari Bombyx mori ya. Bombyx mori memang ulat sutra ya. Setelah ini dicoba diusahakan, tapi mungkin tidak sebagus ulat sutra hasilnya. Ini Noctuidae. Nah, ini kelompok yang menjadi hama. Akhirnya malam hari nokturnal. Larvanya umumnya pitofag dan banyak menimbulkan kerusakan pada tanaman pada budidaya. Ini ulat gerayak, bentuknya seperti ini. Kalau dalam bahasa Inggris namanya eremyworm, tapi dalam bahasa kita diterjemahkan sebagai ulat gerayak. Noctuidae sebagai hama pada bawang, ini yang namanya ulat bawang, Spodoptera exigua. Ini banyak menjadi masalah di Pantura, Jawa Barat sampai Jawa Tengah ya, mulai dari Cirebon sampai ke Tegal itu ya. Di situ banyak pertanaman bawang dan ini rata-rata dirusak oleh si Spodoptera exigua ini. Ini Pyralidae. Contohnya adalah Senaphalochrosis, ini penggulung daun atau pelipat daun pada padi dan pada jagung. Ini penampakannya seperti ini. Namanya Senaphalochrosis. Ini bacanya agak khusus ya, tidak. Kalau C ketemu O jadi K, C ketemu E jadi C. Jadi kalau ini ketemu huruf mati ya, ketemu konsonan. Jadi bacanya Senaphalochrosis medinalis. Itu sekarang Hymenoptera. Hymenoptera terdiri dari dua, yaitu kerawai daun, lebah, tabuan, dan semut. Lebih dari dua ya. Kerawai daun, lebah, tabuan, dan semut. Dan Hymenoptera umum kita kenal dari subordo Apocrita yang ini subordonya Symphita ya, yang kerawai daun ini. Yang lebah, tabuan, dan semut ini adalah Apocrita. Jadi mungkin bagi yang awam, lebah dianggap tawon. Tapi lebah itu bukan tawon. Lebah itu ya lebah. Bee ya. Kalau bahasa Inggrisnya lebah itu bee, tapi kalau tabuhan itu, ini yang namanya tawon, itu wasp, W-A-S-P. Sementara kalau kerawai daun itu adalah sawfly, S-A-W, fly. Gitu. Sawfly, bee, wasp, and ant. Jadi yang kita kenal sebagai tawon, yang ada di gambar ini adalah yang namanya tabuhan ini, atau wasp. Ini penamaan urdo dari kata hymen, atau membran, alat mulut menggigit penggunanya, dan di sini bisa Anda baca sendiri karena ini sudah pernah dipercukupkan juga dulu di awal kuliah, termasuk metamorfosis dan sebagainya. Ini dua subordo pada Hymenoptera Symphita, kerawai daun, tubuh tanpa penggentingan. Jadi tipikalnya adalah penggentingan. Jadi seperti di sini, ini kan di kepala, kalau kita lihat ya, ini protorak, kemudian yang ada sayap depannya adalah meso, yang ada sayap belakang adalah metatorak, kemudian abdomen pertama ini masih menggabung di toraks ini. Abdomen pertama. Abdomen kedua itu yang menggenting ini. Yang mengecil ini namanya abdomen kedua. Dan kadang-kadang abdomen kedua atau ketiga. Baru dilanjutkan dengan yang belakang. Jadi biasanya di sini abdomen pertama yang bergabung dengan toraks itu disebut pterotoraks, sementara yang menggenting ini namanya petiol. Petiol seperti petiolnya tangkai daun itu ya petiol. Kemudian yang abdomen yang beneran ini namanya gaster. Itu tipikal untuk Hymenoptera Apocrita ya. Jadi di sini kalau yang Symphita tanpa penggentingan, pada yang Apocrita tubuh dengan penggentingan antara toraks dan abdomen. Kemudian yang Symphita jumlahnya sedikit, umumnya pitofag, larva Carosporium sudah dijelaskan tadi ya mengenai perbandingan antara Erysiphomnya Lepidoptera sama Erysiphomnya kerawai daun. Kemudian kalau yang Apocrita umumnya hidup sebagai parasitoid, predator ataupun penyerbuk. Kalau lebah sebagai penyerbuk,
memakan nektar dan sebagainya. Kalau semut ini umumnya predator atau pengurai dan sebagainya. Nah ini perbedaannya, kelihatan penggentingannya. Jadi kalau Symphita ini pinggangnya bergabung ya, ini istilahnya fused waist ini, sementara ini wasp waist ini pinggangnya ini mengalami penggentingan. Jadi di sini tidak ada penggentingan antara thorax dan abdomen, sementara di sini abdomen ruas kedua ya. Jadi yang menggenting itu abdomen ruas kedua dan atau ruas ketiga. Jadi kadang-kadang satu ruas, kadang-kadang dua ruas. Abdomen pertamanya bergabung dengan thorax. Ini lebih gambar skat ya, bisa kita lihat mana yang namanya petiole dan sebagainya. Tapi kalau Anda melihat semut itu kelihatan sekali bahwa petiole itu kadang-kadang satu, ada dua, dan kadang-kadang ada node, ada bentolannya. Nah ini kerawai, ya Osuboros symphita. Ini awannya seperti ini. Ini sawfly ya, sawfly diterjemahkan kerawai daun, famili yang kita ketahui salah satunya Tentradiinidae. Larvanya begini, memakan daun. Ini perilaku pada saat makan. Jadi makan dari pinggir daun. Jadi mungkin juga Anda bisa cari videonya mengenai sawfly, sawfly larvae. Gitu. Ya apa kata kuncinya kalau mencari videonya. Ini perilaku makannya tipikal seperti ini. Ini yang tadi sudah dijelaskan perbedaan tipe larva erosiform antara sawfly gambar kiri atas dan larva dan ulat Lepidoptera gambar kanan bawah. Jadi prolegnya ini kalau si Lepidoptera hanya ada di ruas ruas abdomen ke 3, 4, 5, 6 dan 10. Sementara kalau di sawfly setiap ruas abdomen ada prolegnya. Nah ini larva dan pupa kerawai daun. Larvanya seperti ini. Ini imagonya seperti ini, pupanya seperti ini. Jadi kita lihat di sini, tungkai sejati pada torak 1, 2, 3, dan tungkai palsu mulai dari abdomen ruas 1, 2, sampai ke belakang. Ada semua. Masuk ke subordo Apocrita, ini umumnya serangga-serangga jadi parasitoid. Ini parasit penting pada agroekosistem di Indonesia. Salah satu contohnya adalah parasitoid yang ada pada hama kubis itu. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan, Anda baca saja mengenai keterangan yang ada di sini. Kemudian ini yang kedua, Calcididae. Ini tipikal dari si Calcididae ini adalah si femur, tungkai belakang ini yang membesar. Ini seperti gambar yang ini di bawah. Ini tipikalnya. Tipikalnya kalau ketemu tabuhan kecil, femur tungkai belakangnya membesar, itu adalah Calcididae. Lainnya bisa Anda baca tanpa perlu dijelaskan. Ini salah satu contohnya, Brahimia tibialis. Ini menjadi parasitoid pada pupa penggulung daun pisang tadi. Jadi dia menyerang atau meletakkan pupa pada saat si penggulung daun pisang masih berbentuk larva, tapi nanti dia keluar sebagai imago pada saat si penggulung daun pisang sudah berkepompong. Jadi si kepompongnya nanti ada lubangnya, lubang keluar dari si Brahimia ini. Ini berbagai bentuk famili Calcididae. Ini tipikal yang menonjol adalah femur tungkai belakangnya membesar. Ini pada saat dia meletakkan telur pada pupa. Ini pupanya Pyralidae, bukan pupanya penggulungan pisang. Scoliidae, ini hidupnya di tanah, menjadi predator. Jadi kadang-kadang dia membawa larva serangga masih ke dalam lubangnya dalam tanah. Ataupun juga dia menjadi predator. Bukan begitu. Parasit pada larva, tapi ektoparasit ya. Ektoparasit pada larva Scarabaeidae. Ektoparasit pada larva Scarabaeidae tidak masuk ke dalam tubuh larva Scarabaeidae, tetapi dia hidup di permukaan tubuh Scarabaeidae. Ini larva yang berbentuk lundi, dia hidup di sana. Ini yang predator, Thespidae, bersarang di pohon. Pohonnya besar dan beberapa tahun lalu itu menjadi heboh karena mengganggu orang, mengganggu masyarakat, sehingga sekarang pemadam kebakaran itu yang kerjanya macam-macam, ya, termasuk juga membasmi sarang-sarang hewan Thespidae ini. Jadi di fogging sama dia ataupun malam-malam diambil masukkan karung dan dibakar. Itu cara pengendaliannya.
Ya, ini predator memberi makan si larva yang ada di dalam sarang itu dengan serangga-serangga lainnya yang dia bawanya ke dalam sarang itu. Ini salah satu spesies Vespidea, Yellow Jacket, tapi tidak ada di kita, ini ada di negara temperate Amerika Utara. Ini banyak namanya Yellow Jacket. Tapi kalau yang bentuk sarang seperti ini mirip-mirip ada di kita. Tapi Vespidea juga yang lain lagi. Nah, ini bentuk sarang Vespidea yang ada di pohon-pohon itu. Ini yang membuat takut orang. Semakin lama semakin besar, dan si imagonya ini cenderung agresif ya, menyerang setiap yang mengganggu, yang kira-kira berpotensi mengganggu sarang dia, makanya diserang. Makanya bikin masyarakat takut, dan sekarang ternyata ada pengendalinya, bukan perusahaan pest control tapi pemadam kebakaran. Itu biasanya yang ditelepon kalau ada masalah dengan ini. Selanjutnya semut. Nah, ini lebih terlihat ya semut ya, penggentingannya ya. Jadi di sini toraks 1, 2. Jadi yang ada tungkai pertama adalah protoraks, ada tungkai kedua adalah meso, yang ada tungkai ketiga adalah metatoraks. Kemudian di sini abdomen ruas pertama gabung di sini, dikecilin di bawah ini. Kemudian di sini ada petiolnya yang ada bintilnya. Ini istilahnya node ya. Jadi jumlah ruas ini dan jumlah node ini nanti menjadi salah satu key karakter untuk identifikasi dari semut ini ya. Jadi semut ini tipikal bentuk semutnya seperti ini. Antenanya geniculate, tapi kadang-kadang di ujungnya agak menggadang. Matanya umumnya normal, tapi ada juga yang matanya cukup besar ya. Dan semut ini makanannya bervariasi, tapi umumnya dia omnivore. Jadi apa yang dimakan manusia, dia makan juga. Makanya banyak semut yang datang ke rumah kalau banyak sisa makanan yang bercecer di lantai, di meja, di dapur, dan sebagainya. Makanya suka banyak semut di rumah. Tapi kalau di alam itu biasanya mereka memakan bun madu pada kutu-kutuan ataupun menjadi predator. Semut-semut yang ukuran besar umumnya menjadi predator pada serangga lain. Tapi kalau yang kecil-kecil biasanya menjadi pemakan bun madu pada kutu-kutu tanaman. Dan yang masuk rumah itu semut-semut urban, semut-semut permukiman itu memang agak berbeda jenisnya dengan semut yang ada di alam. Jadi semut yang di rumah umumnya tidak memakan embun madu pada kutu-kutu tanaman. Ini lebih jelas lagi gambar sketnya ini ya, gambar sketnya ini. Kemudian, nah ini bentuk kanekram jenis semut. Ini ghost ant ya, tapi nama melanocephalus kecil-kecil, halus, hampir tidak kelihatan, dan semut gula istilahnya kalau di kita. Jadi kadang-kadang masuk ke wadah gula di dapur itu. Ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya namanya ghost ant ya, bukan apa itu sugar ant, tapi ghost ant. Tidak tahu kenapa namanya ghost ant. Tapi sama orang Malaysia diterjemahkan ghost ant itu sebagai semut mayat. Tapi kalau di kita namanya semut gula. Ini abdomennya warnanya putih agak transparan, sementara toraks dan kepalanya agak hitam. Ini yang semut pohon rambutan, Dilophoderus thoracicus. Ini dia berasosiasi dengan kutu pada buah kakao ini. Jadi menghisap cairan bun madu pada kutu putih di kakao ini. Dan dia bisa melindungi kutu putih dari serangan predatornya atau parasitnya. Tapi si semutnya memanfaatkan bun madu. Jadi dia ada simbiosis di situ antara semut dan kutu tanaman ini. Ini semut rangrang, ini yang umum. Ini pasti Anda semua pernah lihat, karena di dekat rumah banyak biasanya. Nama spesiesnya Oecophila smaragdina. Ini di dalam sarang, dan dia memelihara larva dan pupa di dalam sarang yang terbuat dari daun yang direkat-rekat seperti itu. Dan biasanya oleh para pemancing ikan itu merupakan umpan favorit ya, yang namanya kroto itu. Kroto itu adalah larva dan pupa dari si semut rangrang itu dipakai untuk mancing ataupun untuk makanan burung. Nah ini salah satu, ini untuk variasi saja. Ini ada, memang bentuknya seperti sarang semut ya, seperti ini. Tapi ini tanaman yang namanya sarang semut. Ini bukan sarang semut, tapi ini jenis tanaman yang
yang diiklankan di apa itu dipromosikan sebagai obat untuk kanker itu ya banyak tumbuh di Papua dan sering dijual sebagai jamu herbal ya untuk obat kanker katanya. Ini namanya sarang semut. Tapi dia bukan sarang semut, cuma bentuknya aja mirip sarang semut. Jadi dia membentuk bonggol di pangkal batang ini daunnya. Ini daunnya seperti ini. Dan ini tumbuh nempel di pohon-pohon besar gitu sebagai ektoparasit gitu. Spesies. Nah ini yang predator lagi. Famili spesies itu hidup di tanah, dia biasanya membawa mangsanya dari luar yang dia tangkap itu masuk ke dalam sarang di dalam tanah. Nah ini lebah. Nah lebah yang tadi saya katakan bukan tawon, lebah adalah lebah, bee itu ya. Ini khusus karena dia serangga sosial seperti rakyat. Jadi ada kasta ratu, pejantan, pekerja dan sebagainya. Dan hidupnya makan nektar, polen dan penghasil madu ini. Dan dia membentuk sarang dan tipikalnya pada tungkai belakang terdapat struktur khusus yang disebut corbiculum. Corbiculum tidak tulis ini ya, pengumpul polen. Jadi kalau dia masuk ke bunga memakan nektar, jadi nektarnya dihisap. Sementara tungkai belakang itu kan bersentuhan dengan polen, dengan polen itu dia pindah ke bunga lain, polennya dipindahkan ke putik di bunga lain, begitu kira-kira mekanisme penyerbukan yang dia lakukan. Nah ini variasi bentuk lebah madu mungkin lebih jelas lagi bagaimana bentuknya. Beda dengan yang tawon wasp tadi itu ya. Kalau wasp itu rata-rata penggentingannya memanjang. Kalau si lebahnya penggentingannya sedikit saja. Ini di sarang lebah. Ini namanya ini queen ratu ya. Ini drone. Ini jantan, pejantan. Ini pekerja. Ini pekerja lebah yang mencari nektar dan dimasukkan ke dalam masing-masing ini heksagon sarang. Dalam masing-masing sarang ini lubang-lubangnya ini ada satu larva. Di larvanya hidup bergelimang dan makan nektar tadi yang sudah dicerna di tubuh pekerja ini berubah menjadi madu. Ini kira-kira perkembangan lebah madu. Jadi queen yang meletakkan telur, begini cara meletakkan telurnya, kemudian worker bees feed the larva, memberi makan larva dengan nektar tadi itu, tapi nektarnya sudah dimakan, jadi sudah tercampur enzim di saluran pencernaan si lebah dan sudah menjadi madu dimasukkan ke dalam sarangnya ini. Larva mature dan ditutup, jadi kalau larvanya sudah istad terakhir ya ditutup dan nanti menjadi kepompong, akhirnya keluar sebagai lebah dewasa. Satu lagi yang sekarang juga terkenal dan sedang dipromosikan adalah lebah tanpa sin atau stingless bee ya. Stingless bee atau Trigona spesies, nama daerahnya kalau di Jawa Tengah itu Kelancang ya. Kalau di Jawa Barat itu Tewel, kalau di Sumatera itu Galo-galo atau Telulut. Itu biasanya sarangnya di lubang-lubang alami di pohon-pohon, ataupun kadang-kadang juga bersarang pada kalau ada tembok-tembok yang berlubang di rumah. Ukurannya kecil saja dan tidak menyengat. Ya, ada sesuatu?